Oke, baiklah guru-guru hebat. Nah, perkenalkan saya adalah Hermaulina Sialagan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumbawa. Wilayah kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamani. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu tentang pengambilan keputusan pada kasus yang terkait dengan dilema etika. Nah, sebelum wawancara ini kami mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah saya untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Sialagan, CGP Angkatan 7 yang memang luar biasa eksis ya. Jadi saya senang seperti ini kalau bisa CGP di SMP 1 Sidamani ini semakin bertambah. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SMP Negeri Sidamani, nama saya Adi Muda Partonan Numan Tubing, SPD. Ya, dilanjutkan Bu. Ya, oke, baik Pak. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi wawancara kita ya Pak ya. Silakan Bu. Oke, baik Pak. Nah, saya pengen nanya nih Pak. Ya. Sebagai seorang kepala sekolah, tentulah sering dihadapkan dengan masalah-masalah ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian di dalam menyelesaikan masalah tentu Bapak mengadakan sebuah pengambilan keputusan. Ya. Nah, jadi di sini saya pengen tanya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau kita berbicara tentang dilema etika berarti ada dua kasus, dua masalah, yang mana dua masalah itu sama-sama benar, sama-sama benar, tetapi saling berbenturan. Ya tentu pasti sebagai seorang pimpinan menghadapi kesulitan ya Pak untuk mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kalau satu lagi masalah tentang bujukan moral, yaitu ada dua masalah yang mana satu benar, satu salah. Jadi ya saya yakin kalau Bapak sedang menghadapi kasus yang terkait dengan bujukan moral, akan sangat mudah bagi Bapak atau bagi kita untuk memutuskan mana yang harus kita ikuti begitu ya Pak. Nah, jadi yang sekarang yang saya tanya ini tentang terkait dengan masalah yang dilema etika tadi Pak. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika begitu. Baik, terima kasih Bu. Masalah kasus dilema etika ini saya sudah pernah hadapi Bu. Ini tahun lalu. Ya, yang mana dilema etika ini kasusnya seperti ini Bu. Ada seorang anak. Anak ini sudah kelas 9. Dia sakit pendarahan yang berkepanjangan. Maaf ya Bu ya, saya minta maaf dua, berkepanjangan. Jadi sementara ujian sudah dekat waktunya, ya sudah sangat dekat waktunya. Pada saat itu memang itu ujian semester Bu, semester ganjil. Ya, jadi si anak sudah tidak sekolah itu ada 2 bulan lebih. Sementara surat
dokter lengkap, ya. Orang tuanya datang. Pak, bagaimana tentang anak saya ini, Pak? Kalau anak saya tidak ujian nanti bagaimana tentang kelulusan? Sementara salah satu syarat kelulusan itu adalah harus daftar hadirnya memenuhi 85% atau tergantung sekolah itu. Jadi saya berpikir ini si orang tua benar, dan kondisi kebenarannya ini ditunjukkan dengan surat dokter yang menyatakan bahwa si anak memang sakit dan butuh istirahat. Jadi sementara peraturan sekolah itu harus 80%, katakan 80% Bu ya, si anak harus hadir. Disinilah saya harus mengambil keputusan kan. Nah, jadi saya bicarakan ini kepada wakil saya, bahkan di dalam rapat Bu, kita bicarakan ini ya, dan keputusan itu saya ambil. Bolehlah si anak dengan suatu pertimbangan ya, dia diuji ulang. Saya kasih kepada orang tuanya, Bu, ini ada dua alternatif. Boleh dia diuji ulang sebagai ujian susulan supaya melengkapi administrasi sekolah. Boleh juga dia kalau memang mau istirahat, ya tahun depan bisa masuk, saya bilang. Begitulah yang saya buat Bu untuk mengatasi dilema etika ini. Dia benar dan kita pun benar. Tapi di antara yang sama-sama benar ini Bu, harus ada sepertinya saya sebagai pimpinan itu ya agak sedikit mengalah lah mana yang supaya untuk yang lebih baik begitu Bu. Nah itulah saya buat mengatasi. Iya, baik Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Jadi memang betul-betul dilema etika ya Pak. Ya, dilema Bu, benar-benar dilema. Nah, dan saya tambahkan Bu, saya langsung itu menghadap kepada kepala bidang dinas pendidikan dan kepala dinas. Apa kata pimpinan saya? Ya, saya serahkan kepada Bapak lah bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik. Terima kasih Pak, saya bilang. Nah, kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan dua kepentingan itu juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Oh, itu Bu, seperti saya bilang tadi. Saya kumpul guru, saya kumpul wakil-wakil saya kumpul BP semua, stakeholder sekolah saya kumpul. Kami mengambil suatu keputusan karena Bu, kalau dia misalnya satu dilema, yang satu benar, yang satu salah, ini mudah Bu menyelesaikannya. Cukup yang benar ya benar, yang salah kita bina. Kalau ini karena sama-sama benar, ini saya membutuhkan support dari yang lain-lain. Bagaimana pengambilan keputusan ini? Maka kami bermusyawarah. Di antara musyawarah ini nanti dapatlah hal yang terbaik dari yang baik. Ya Bu ya, yang terbaik dari yang baik. Saya sebagai pimpinan mengadakan musyawarah untuk mencapai satu mufakat yang baik. Oke Bu? Iya. Nah, kemudian Pak, ini untuk mencapai musyawarah dan mufakat yang baik itu, kira-kira bagaimana langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oh, ini saya coba dulu Bu mengidentifikasi masalah tadi ya. Jadi identifikasi masalah, saya cari tahu dari guru mata pelajarannya, dari guru BP-nya lanjut, bahkan kepada guru wakil kesiswaan, ya wali kelas, baru kesiswaan. Itulah prosedur saya buat. Saya panggil nanti mereka semuanya berkumpul, dan kalau itu memang memerlukan semua guru, saya input semua guru. Kalau cukup memang saya rasa sebagai pimpinan cukup hanya tadi guru mata pelajaran, guru kelas, BP dan wakil kesiswaan, kami putuskan cukup kami saja Bu. Tapi kalau memang ini harus semua dalam rapat yang lebih khusus, kami buat rapat. Tapi biasanya Bu itu selesai itu sampai pada kesiswaan aja selesai. Iya. Baik Pak. Prosedurnya. Iya Pak. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh, sepertinya begini Bu. Iya. Kalau sudah kita keputusan bersama, sudah kita musyawarahkan bersama, ya efektifnya itu ya hasil keputusan itu memang sudah kita pertimbangkan dengan cukup matang secara bersama-sama. Jadi tidak ada lagi satu dilema harusnya seperti ini ya, harusnya ditanya Pak Wakil ya, harusnya ditanya buat itu lah saya yang lebih tahu, harusnya saya tanya guru mata pelajaran ya. Jadi dalam hal ini ya karena sudah memang kita bertanya kepada seluruh stakeholder yang terlibat, di situ efektivitasnya Bu, efektivitasnya. Jadi kita itu merasa keputusan yang kita ambil efektif, cepat, dan bisa diterima oleh yang bersangkutan. Itu, ya. Jadi karena memang tadi sudah melibatkan seluruh stakeholder yang kompeten untuk itu, sehingga
paling ya. efektif, ya. Iya. Paling Baik efektif. Pak. Nah kemudian kalau di dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, apakah Bapak memiliki punya jadwal tertentu atau Bapak menyelesaikannya pada saat itu juga begitu? Oh, pasti ada jadwal tertentu kalau dia itu memang memerlukan keputusan yang memang harus mempertimbangkan, benar-benar mempertimbangkan kebenarannya Bu, ya. Misalnya saya hadapi sekarang, jadwalkan aja, ini besok kita selesaikan. Jadi tidak langsung, karena kalau langsung nanti Bu saya selesaikan, mungkin saya memerlukan saran-saran pendapat dari teman-teman atau supervisor yang lain gitu. Jadi saya jadwalkan itu. Oh, dijadwalkan ya Pak ya. Jadwalkan itu. Ya, baik Pak. Nah kemudian faktor apa yang selama ini Bapak anggap yang bisa mempermudah atau bahkan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Pak? Kerjasama Bu, yang baik dan perhatian kita sama-sama berbagi perhatian, kerjasama itu aja prinsipnya. Bekerja sama dan sama bekerja. Bagaimana yang selama ini Ibu lakukan, kita lakukan, sama-sama kita lakukan. Ya. Oke Pak, baik Pak. Nah kemudian tibalah saatnya ke pertanyaan saya yang terakhir ya Pak ya. Iya, silakan. Ya. Ya. Nah jadi kira-kira menurut Bapak sebagai pimpinan sekolah kita Ya. ini pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini di dalam mengambil keputusan terkhusus terhadap masalah-masalah terkait dilema etika ini? Oh, pengalaman saya ini kembali sepertinya berulang ya Bu ya. Ya Pak. Pengalaman saya dalam mengambil keputusan ini memang lebih baik lah Bu, kita mengambil keputusan itu secara bermusyawarah untuk mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan yang lebih baik. Kenapa? Itu Bu sesuai dengan jurusan saya juga dulu waktu guru Bu ya. Saya jurusan PMP dan PKN sekarang ini. PKN. Ya. Iya, Pak. Jadi tuntutan pada sila-sila keempat itu kan Bu, sila musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi di pasal 28 juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara jelas dikatakan segala keputusan itu Bu diambillah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi saya teringat Bu, seperti kata Bapak mantan almarhum Presiden Soeharto ya Bu ya, itu beliau mengatakan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, carilah keputusan yang menguntungkan orang banyak. Jadi kalau saya sepertinya Bu belum sampai ke sana, tapi yang jelas musyawarah untuk mencapai mufakat inilah yang masih saya pegang sesuai dengan Pancasila, sila keempat dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28. Barangkali ini Bu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada lagi, Iya, baiklah Pak. Jadi terima kasih sekali ya. Untuk sesi wawancara kita kali ini ya Pak ya. Nah jadi dari hasil wawancara kita ini saya juga mendapat banyak pelajaran terkait pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika, begitu ya. Jadi mudah-mudahan saya juga nanti bisa menjalankan hal seperti itu. Itu harapan saya. Iya Pak. Iya, harapan saya. Dan saya belum sampaikan harapan saya sebenarnya Bu. Oh iya Pak. Harapan saya Ya. Ibu guru CGP ya. Iya, Pak. Yang pertama dulu, Iya. semoga seluruh prosedur atau langkah-langkah yang harus membuat Ibu lulus di CGP ini jalani dengan sabar dan baik ya. Jaga kondisi dan yang paling penting Ibu harus menularkan ilmu yang Ibu dapat kepada yang belum CGP ya. Dan bantu saya berdoa semoga guru-guru yang lain bisa CGP seperti Ibu ya, supaya bisa kita majukan pendidikan di SMP Negeri 1 Sidamanik ini teristimewa ya Bu ya, dan khususnya pendidikan di Indonesia. Kalian ibu-ibu dan guru penggerak, ini adalah harapan-harapan bangsa. Oke Bu? Oke Pak, Iya. mantap, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Terima Karena kasih. Bapak sudah memberikan waktunya Ya. untuk saya wawancarai. Ya seperti yang saya bilang tadi, semoga lah apa yang saya dapatkan dari hasil wawancara ini bisa nanti saya lakukan juga di sekolah kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran Ya, baik saya- kelas terhadap anak murid maupun terhadap rekan-rekan sekolah Ya. saya di sini. Berbagi ilmu ya Bu, tularkan Ya, Bu. Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke. 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 Baiklah guru-guru hebat. Jadi demikianlah hasil wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Ali Muda Partaonan.
Lumban Tobing SPD. Nah, semoga apa yang sudah kami haturkan tadi di dalam wawancara ini bisa juga Bapak ambil dan Ibu ambil sebagai bahan pembelajaran di dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Baik para pemirsa semuanya, Bapak Ibu sekalian, guru hebat. Sebelum kami memulai wawancara ini, terlebih dahulu saya beserta Ibu Kepala Sekolah di sini memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, baiklah. Jadi saya sendiri adalah Ibu Hermaulina Sialagan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dan unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamani. Terima kasih. Nah, sekarang saya memberikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sarimatondang untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Terima kasih kepada pemirsa. Nama saya Lasti Borusaragi SPD, Kepala Sekolah SD 4 ataupun SD 09 1409 Sarimatondang, Kecamatan Sidamani. Iya, baik, Terima kasih. terima kasih. Nah, kemudian sebelum kami memulai wawancara ini, di sini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam wawancara yang akan kami lakukan, saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sarimatondang, yaitu tentang pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Baiklah, kami akan memulai wawancara kami. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga. Iya, terima kasih ya Bu untuk kesempatan kepada saya. Iya. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yang mana seperti yang kita ketahui, dilema etika berarti ada sebuah kasus yang di dalamnya ada dua hal yang sama-sama benar tetapi terjadi secara berbenturan atau terjadi dalam waktu yang sama. Nah, jadi dalam hal ini saya pengen tahu lagi bagaimana Ibu cara Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini untuk mengambil keputusan. Baiklah Ibu. Nah, jadi selama ini bagaimana sih cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu. Selama ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Iya. Namun saya mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus-kasus tersebut. Kasus tersebut digunakan sebagai tindak lanjut pengambilan keputusan dalam dilema etika maupun rujukan moral. Jadi seperti itu ya, Bu, ya. Jadi seperti Ibu katakan tadi tidak ada identifikasi khusus ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya selama ini juga bagaimana kira-kira Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terkait kasus-kasus dilema etika tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu. Terlebih dahulu saya melakukan koordinasi ataupun bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait. Contohnya terhadap guru, terhadap orang tua, baik itu komite, baik itu teman-teman yang berkompeten ataupun yang berpengalaman. Baik Ibu. Nah, kemudian bagaimana kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, terima kasih Bu. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan, terlebih dahulu saya mencari tahu situasi tersebut dan juga mencari ataupun mengumpulkan fakta-fakta ataupun data-data yang relevan dan sesuai dengan situasi tersebut. Baik Ibu, jadi seperti Ibu katakan tadi, jadi langkah yang pertama Ibu lakukan adalah Mencari mencari tahu tahu dulu ya, Ibu, ya, situasi bagaimana sebenarnya siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, dalam masalah tersebut, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut ya. dan mencari fakta-fakta yang lengkap yang relevan.
selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus terkait dilema etika ini? Ya, pertama sekali Bu, saya itu percaya diri, mempunyai komitmen, mempunyai integritas, juga harapkan dan juga dengan penuh kesabaran. Baik sekali. Jadi harus ada rasa percaya diri, Harus ada rasa percaya diri, ada komitmen, ada komitmen, dan dibarengi dengan integritas dan penuh juga kesabaran. penuh ya, Bu, ya. kesabaran. Iya, baik sekali. Nah, kemudian menurut Ibu apa ya yang merupakan tantangan bagi Ibu di dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi selama ini? Sebenarnya bukan begitu berat tantangannya, tapi ketika kita tantangan itu yang kita hadapi ketika kita berhadapan dengan guru-guru ataupun teman-teman yang tidak seide ataupun tidak sepaham dengan kita, yang mana kita ketahui bahwa kelompok itu ataupun ruang lingkup itu, ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup besar atau ruang lingkup luas, cara berpikir itu berbeda ataupun pola pikirnya sangat berbeda. Itulah kadang-kadang tantangan yang mau kita hadapi. Oke, baik Ibu. Jadi ternyata seperti itu tantangannya, Ibu, ya. Jadi ketika mengambil keputusan pasti ada selalu perbedaan ya, Bu, ya. Perbedaan pendapat. Ya, jadi dan mungkin sebaik apapun keputusan yang kita ambil pasti ada selalu pro dan kontra. Ya. Nah, kemudian Ibu di dalam mengambil keputusan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Nah, begitu. Oh, terima kasih Bu. Saya tidak memiliki jadwal tertentu. Ketika ada terjadi masalah ataupun masalah itu menuntut untuk diselesaikan pada saat itu juga, saya menyelesaikannya pada saat itu juga dan pada tempat itu juga. Namun kita tetap juga berkoordinasi dengan orang-orang yang Ya, baik. Jadi nggak ada jalur khusus yang tidak ada. Ya. Jadi langsung menyelesaikan dan tetap berkoordinasi dengan orang-orang yang berkompeten. Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk itu? tetap juga Bu, kita selalu juga berkoordinasi dengan teman kita, ataupun ya kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri, kita tetap juga berkoordinasi. Iya, baik sekali. Jadi Ibu memutuskan untuk tidak bertindak sendiri ya, namun tetap melakukan koordinasi dengan rekan-rekan kerja ya, Bu, ya. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian menurut Ibu nih, kira-kira faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau bisa membantu Ibu di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Ya, tetap juga seperti apa yang saya sampaikan dari awal tadi, dalam mengambilkan keputusan itu juga kita tetap saling koordinasi, bermusyawarah bersama dengan pihak-pihak terkait, baik itu guru-guru, orang tua, komite, dan juga orang-orang yang berkompeten, dan juga mencari fakta-fakta yang relevan. Nah, baiklah Ibu, nah sekarang kita masuk ke teks saya dulu ya. Nah, yang terakhir, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam
keputusan yang saya ambil. Iya. Tetap juga berkoordinasi. Iya, baik sekali. Terima kasih. Ya, baik sekali Bu. Jadi terima kasih Ibu ya. Jadi dari wawancara ini banyak sih pengalaman yang saya dapatkan dari Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Ya, jadi harapan saya semoga saya juga nanti dapat melakukan hal sama di tempat atau di unit kerja saya Ibu. Jadi Bu, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk sambutan Ibu kepada saya. Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi. Nah, Terima kasih juga ya Bu atas kunjungan Ibu. Saya juga terimbas dengan apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahanlah Ibu ke depan semakin sukses dan berhasil dalam situasi ini. Sekian dan terima kasih. oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jadi demikianlah hasil wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sarimatondang dan ya Kecamatan Sidamanik, dan wawancara kami ini sudah berjalan dengan baik. Semoga semua Bapak Ibu yang menyaksikan wawancara kami ini bisa memetik hal baik dari pengalaman kami untuk bisa dilakukan di dalam unit kerja masing-masing juga. Terima kasih. Salam bahagia. Terima kasih ya Ibu. Salam bahagia. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya adalah Hermolina Sialagan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamanik. Nah, kedatangan saya ke sekolah ini, sekarang saya berada di sebuah SD yang dekat dengan sekolah saya, yaitu SD Negeri 091407 Sarimatondang. Kedatangan saya ke sekolah ini adalah untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah SD 091407 ini. Nah, sebelum kami melanjutkan kegiatan wawancara ini, terlebih dahulu saya memberikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Terima kasih ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rugun Tambunan, Kepala Sekolah SD 091407 Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik. Iya, baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Nah, langsung saja kita memulai kegiatan wawancara kita ya Ibu. Nah, jadi wawancara yang akan saya lakukan ini adalah merupakan pengambilan keputusan terkait dilema etika. Nah, tentulah sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, Ibu sering menghadapi masalah-masalah Ibu ya. Nah, apakah masalah tersebut terkait dengan dilema etika atau rujukan moral? Nah, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut Ibu? Ya, kalau mengidentifikasinya ya dalam hal pengambilan keputusan ya. Kalau rujukan moral sudah pasti sudah ada rule atau peraturan yang harus dilibatkan. Kemudian kalau dilema etika, pengambilan keputusan dalam dilema etika itu sangat sulit. Kenapa? Karena untuk menghasilkan keputusan itu kedua belah pihak harus tidak ada yang dirugikan, tetapi harus memiliki sepakat untuk mengikuti keputusan tersebut. Oh, begitu Ibu ya. Baik Ibu. Nah, kemudian selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus terkait dengan dilema etika, yang mana seperti yang kita ketahui kan Bu, kalau di kasus dilema etika itu berarti ada dua kepentingan yang sama-sama benar sebenarnya, dan di dua kasus tersebut juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam hal ini tadi bagaimana ya Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya, untuk menjalankan keputusan yang ada di sekolah ini pasti kita harus melibatkan semua stakeholder yang berhubungan dengan kasus dilema etika yang kami hadapi. Jadi apakah itu dia
seperti Dewan Guru, kemudian orang tua siswa, dan juga komite sekolah dan stakeholder yang berkaitan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian menurut Ibu apa sih yang prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Ya, langkah-langkah yang kami ambil di awal kami sudah bilang kami memanggil sekolah yang berhubungan, kemudian sebelumnya kami mempelajari kasusnya dulu. Setelah kami pelajari, kami buat pemanggilan untuk berdiskusi dengan stakeholder. Kemudian kami juga harus mencari informasi yang relevan yang sesuai dengan kasus yang kami tangani. Oh, iya baik Ibu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa Ibu akan mengidentifikasi masalah ini dulu ya Bu ya, kemudian melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan akhirnya nanti bisa mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat seperti itu kali ya Bu. Nah, kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Ya, hal yang efektif itu Iya. dengan mendiskusikannya dengan semuanya, itu yang paling efektifnya. Artinya ketika berdiskusi dalam hal mengambil keputusan dilema etika, kita tahu apa keputusan yang benar nantinya yang bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jadi dalam diskusi itu kita akan mendengarkan pendapat semua yang terlibat dalam diskusi tersebut. Lalu kita akan bisa membuat keputusan yang akhirnya nanti keputusan itu bisa dijalankan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian sebagai seorang pimpinan di sekolah ini, pasti ketika Ibu menghadapi masalah dilema etika, ya pastilah Ibu pernah merasakan tantangan ya Ibu ya. Nah, merasakan tantangan, kira-kira tantangan apa sih yang pernah Ibu rasakan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, kalau namanya dilema etika pasti ada tantangannya. Jadi untuk dilema etika ini dalam hal membuat keputusannya sangat berat. Kenapa? Karena kedua keputusan ini ya sama-sama seperti versusnya benar dengan benar. Jadi akhirnya dalam menghadapi keputusan dilema etika ini kita benar-benar harus bisa menampung semua saran-saran ketika kita ada berdiskusi dengan para stakeholder dalam membuat keputusan yang benar nantinya dalam kasus dilema etika tersebut. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya gini juga Bu, ketika Ibu menghadapi kasus yang dilema etika itu tadi, apakah sebelum melakukan melakukan pengambilan keputusan, apakah Ibu secara langsung, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Ya, jadi tadi di awal kan langkah-langkah harus dilakukan untuk membuat keputusan yang benar dalam menangani kasus dilema etika. Artinya langkah-langkah itu pasti membutuhkan waktu. Jadi di sini kami harus membuat penjadwalan. Jadi ada jadwal yang harus kami tentukan yang nantinya tidak akan mengganggu PBM yang ada di satuan pendidikan kami. Jadi kami tidak langsung membuat keputusan karena kasus dilema etika ini keputusannya harus benar-benar bisa disepakati dan dilaksanakan bersama. Iya, baik Ibu. Kemudian faktor apa yang selama ini Ibu rasa ya bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, Bu? Nah,
tadi ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Iya. Jadi pertama, setelah kita tahu ada kasus di satuan pendidikan kita pelajari dulu kasusnya. Kemudian setelah kita mempelajarinya, baru kita mencari informasi yang relevan sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian kita melibatkan para stakeholder untuk membuat keputusan dalam menangani kasus dilema etika ini. Baik Ibu. Nah, kemudian ini kita masuk ke pertanyaan terakhir saya Bu ya. Pertanyaan saya seperti ini Bu. Sebagai seorang pimpinan yang sudah sering menghadapi masalah-masalah terkait masalah dilema etika ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini Bu? Ya, pembelajarannya, karena tadinya kan di awal kita sudah ada kasus yang menyangkut dilema etika. Nah, jadi ketika nanti kita dihadapkan dengan kasus yang sama dengan kasus dilema etika, maka ya ini kami buat sebagai pedoman kami dalam mengambil keputusan. Artinya kasus yang sekarang ini yang kami tangani, itulah pedoman yang akan kami lakukan ketika ada kasus yang timbul kembali yang berhubungan dengan dilema etika. Iya, baik Ibu. Jadi atau dengan kata lain menjadi sebuah pembelajaran untuk pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang lainnya Ibu ya. Betul. Iya. Jadi baik sekali Bu penuturannya. Terima kasih. Melalui sesi wawancara ini banyak pembelajaran yang saya dapatkan karena ya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah saya, tentunya saya juga sering menghadapi kasus-kasus apakah itu bujukan moral atau dilema etika yang bersumber dari anak-anak muda saya misalnya atau dari rekan kerja. Tapi dengan sesi wawancara kita ini saya sudah banyak mendapatkan pembelajaran yang mana nantinya bisa saya terapkan di sekolah saya juga. Jadi terima kasih ya Bu ya. Oke. Nah, baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah sesi wawancara kami terhadap pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Semoga Bapak Ibu yang mendengarkan sesi wawancara kami ini bisa juga mendapatkan pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah atau instansi masing-masing. Terima kasih.